Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita dengan izin Allah diberi kesehatan dan kesempatan sehingga sebelum nanti siang saya kembali ke Jakarta, ada kesempatan yang sangat bagus ya, buat pembekalan para caleg yang akan berjuang pada Pileg dan Pilpres yang memang tinggal ya 3 bulan lagi barangkali ya, sangat singkat ya. Nah, saya akan mengajak saudara-saudaraku semua ya. Terima kasih kedatangan para tamu undangan ya, teman-teman dari partai-partai yang saya hormati. Pokoknya semua tanpa kecuali ya, saya hormati. Semoga Allah memberikan barokah hidayah kita semuanya ya. Jadi saya ingin membaca bersama saudara-saudaraku ya, negeri kita yang kita cintai ini ya, yang sekarang sudah berusia berapa 78 tahun. Kemudian insya Allah akan masih terus ya, tidak ada guncangan, tidak ada gempa politik gitu. Namun ya, saya akan mengingatkan banyak contoh di abad 20 kemarin ya, ada negara besar, sebuah negara superpower adidaya ya, namanya USSR, United States of Soviet Socialist Republic atau Soviet Uni ya. Itu negara yang sejajar setara dengan superpower yang namanya Amerika Serikat. Nah, Soviet itu dibangun pada tahun 1917 ya. Tapi kemudian kita melihat ya, setelah 70 tahun persis ya, sudah bubar ya, berkeping-keping menjadi berbagai negara-negara baru ya. Padahal secara teori manusia sulit dibayangkan Soviet bisa bubar ya. Karena apa? Rusia itu terkenal dengan KGB-nya ya. Jadi Bakin atau BIN sekarang ini ya. Tidak ada sebuah badan intelligence ya, yang dimiliki seperti milik Uni Soviet itu ya. Jadi sangat teliti, sangat mendetail ya, cengkeramannya kepada rakyat Uni Soviet itu luar biasa. Dan yang kedua, Rusia itu punya tentara merah. Tentara merah satu-satu tentara yang bisa membuat ambles tentara Nazi. Dulu Hitler punya tentara Nazi itu bisa mengepakkan sayapnya, seluruh Eropa Timur diambil alih. Kemudian ketika dia memaksa lebih ke timur lagi, maka Hitler itu kayak di sana karena tentara merah Soviet itu memang luar biasa ya. Dan dari segi ekonomi pun sesungguhnya Soviet juga sangat tinggi ya. Tetapi saya mengingatkan, after 70 years the Soviet Union was done, sudah selesai ya. Kemudian dulu di Eropa Timur ada negara sosialis yang paling maju namanya Yugoslavia ya. Jadi dulu itu
ada Bung Karno di Indonesia, ada Nehru di India, kemudian ada Joseph Tito itu di Yugoslavia. Ya. Tapi nggak sampai 45 tahun itu sudah bubar. Sekarang tidak lagi, tinggal kenangan masa lalu. Ya. Kan jadi Serbia, jadi Montenegro, jadi Bosnia Herzegovina dan lain sebagainya, Kroasia dan lain-lain. Indonesia ini alhamdulillah sudah 78 tahun. Nanti kalau Jokowi meresmikan IKN Nusantara 17 Agustus itu insya Allah kita sudah 79 tahun. Nah, kalau saya berkaca dari berbagai negara yang tadinya besar bubar, atau negara yang tadinya kuat pecah jadi dua seperti Korsel dan Korea Utara itu, ya, sampai sekarang nggak bisa bersatu kembali, ya. Dan contoh banyak negara-negara yang kemudian satu sama lain bangsanya itu saling berhadapan-hadapan, ya. Maka tidak keliru, terlalu keliru, ya, kalau saya mengatakan ini saatnya bangsa Indonesia yang sangat besar ini betul-betul berpikir keras, berkontemplasi, ya, kemudian pandai-pandai menjaga persatuan bangsa kita ini, ya, karena salah-salah bangsa besar ini akan jadi sejarah, ya. Nah, jadi kemarin saya alhamdulillah diantar ketua PDM dan sejumlah teman, ya, bisa ke IKN itu, ya, bahkan bisa ke istana yang sedang dibangun itu, ya. Jadi kebetulan para polisi juga ramah gitu, mari Pak, masuk Pak gitu. Bahkan ada palang pintu juga dibukakan tuh. Jadi ini saya kira malaikat yang menolong kita, ya. Itu Pak Refdi Harun cuma sampai di titik 0 sampai beberapa puluh meter, ya. Alhamdulillah bukan titik 0 lagi, kami ke titik 100, ya. Karena memang puncaknya itu, ya. Bahkan Pak Amin mau masuk, saya mau masuk tapi jangan Pak, yang kepala pendahulunya itu nggak usah Pak, ya, nanti malah jadi berabil, gitu. Nah, kemudian kemarin saya menyampaikan pesan-pesan saya, ya, langsung pada Pak Jokowi, gitu. Pak Jokowi, jadi kita ini tahu IKN memerlukan biaya 460 triliun. Ya. Saya mengatakan sudahlah, jangan ngotot, jangan keliru, ya. Rakyat akan tahu, bangsa kita akan tahu kalau andai kata saudara sebagai presiden itu menghentikan dulu, ya. Jangan memaksa diri, ya. Karena kita tahu sekarang ini jumlah anak-anak bayi kita maupun anak-anak SD dan lain-lain yang stunting, ya, yang cebol, yang kurang gizi, yang otaknya tidak bisa berpikir inovatif, kreatif karena gizinya tidak ada, ya, jumlah 26,5%. Nah, alangkah baiknya Pak Jokowi yang 60 triliun itu dibuat mensejahterakan ibu-ibu di desa-desa, di pelosok kota, ya, supaya mereka kemudian bisa mengasuh anak-anaknya itu supaya nggak stunting dan menjadi harapan masa depan bangsa kita, ya. Bahkan saya mengatakan, ya, ini saya mungkin 3 tahun yang lalu, ya, saya pernah membuat video, ya, bahwa saya menduga Pak Jokowi dan Luhut itu mengidap penyakit narsisistik megalomaniak, ya. Narsisistik itu adalah ananiah yang luar biasa. Aku hebat, aku paling bisa, aku top, markotop, ya. Kemudian
megaloman itu berpikir yang besar-besar gitu. Ya. Nah, saya melihat IKN itu adalah gigantic project, proyek raksasa. Ya. Dan kemarin saya melihat memang ya Allah, yang Menko 1, Menko 2 itu memang ya mungkin ber-50%. Ya. Kemudian yang banyak malah mes-mes dari Cipta Karya, dari Adikarya, dari ya berbagai karya itu ya. Malah lebih dahulu mereka membuat mes-mes ya, cukup bagus ya. Sementara proyek sendiri itu menurut saya ini pandangan manusia biasa, bukan ahli civil engineering, bukan ahli arsitektur ya, bukan ya, saya pandangan awam ya. Tapi saya pernah buat gedung-gedung yayasan saya ya. Saya buat gedung lantai 5 itu perlu hampir 2 tahun ya. Kemudian lihat ya, kereta api cepat Jakarta Bandung ya, itu tingkat kesulitannya, kemudian tingkat sofistikasinya itu jauh lebih kecil dibandingkan proyek raksasa IKN Nusantara. Itu pun sampai sekarang masih menggeh-menggeh. Menggeh-menggeh itu bahasa Jawa, bahasa Samaranya saya lupa ya. Ya semacam itulah. Pokoknya betul-betul Senin Kemis ya. Apalagi ini ya. Kemudian yang dikatakan sudah ngantri investor asing dan lain-lain, itu cuma khayalan belaka. Nah, kembalinya kepada siapa lagi? Kepada mafia Taipan dan Cukong yang ada di Jakarta. Mereka bisa membantu, tapi apakah kemudian sampai selesai? Wallahu a'lam. Ya. Nah, jadi ini drama sejarah yang sesungguhnya sedang kita hadapi ya. Di lambung paling timur ya, namanya Papua, itu juga belum dapat dikatakan tenang ya, bahkan makin lama makin bergolak ya. Tokoh-tokoh Papua itu mengatakan bahwa namanya bantuan otonomi daerah itu ya. Dia mereka mengatakan otonomi daerah buat Papua itu adalah a death coffin, adalah terbelah jenazah. Ya. Kita nggak bisa diiming-imingi dengan otonomi daerah, itu tipu-tipuan kata. Jadi mereka ingin luar biasa, ingin merdeka. Sampai sekarang pun terjadi periodik, ada nyawa yang musnah, ada sergapan-sergapan dari kelompok bersenjata itu ya, pengacau bersenjata dan lain-lain ya. Nah, sehingga saya yang mengamati secara insya Allah mendetail ya, memang boleh prihatin ya. Bahkan saya pernah diberitahu seorang jenderal TNI yang saya kenal baik ya, dia itu mengatakan, Mas Amin Rais, kalau ada misalnya gerakan separatisme di 3 daerah, 3 provinsi, misalnya misalnya Papua, Aceh dan Kalimantan ya. Karena merasa orang-orang di luar Jawa itu sumber daya alamnya itu sangat kaya, dan mengapa disedot ya kekayaan itu oleh pemerintah pusat ya. Saya dulu mengatakan pada zaman reformasi itu, saya mengatakan begitu zalimnya ya keadaan ekonomi di negara kita ini, soal ekonomi ya, sehingga pemerintah pusat seperti Dracula yang taringnya itu bisa menjangkau Aceh, menyedot sumber daya alamnya, dikembalikan ke Aceh kurang dari zakat 2,5%. Ya. Dengan juga sumber daya alam dari Papua itu, barat maupun timur, diambil ya ke Jakarta ya, dikembalikan ke sana ya, dalam bentuk kemelaratan yang abadi ya. Saya pernah masuk ke Freeport McMoran ya. Saya melihat itu seperti enklave ekonomi
seperti kota Amerika yang diambil dari Amerika kemudian dicontoh di Papua itu, ya. Mereka itu yang bekerja itu orang Amerika, ya. Lapangan tenis, lapangan golf, ya. Kemudian kalau makan juga pokoknya berpesta pora. Sementara beberapa kilometer di bawah itu, ya, itu saya lihat luar biasa. Orang Papua masih pakai koteka, orang pakai ibu-ibu masih pakai rumbe-rumbe dan lain-lain itu, ya, mengenaskan, ya. Maaf, masih mungkin kurang mandi dan lain-lain, ya. Nah, jadi saya punya dalil, ya, apakah itu monarki kerajaan atau negara keemiratan atau republik People's Republic, ya, republik rakyat, ya, atau republik demokrasi seperti kita, ya. Rumusnya itu jelas sekali, kalau keadilan itu diterapkan oleh sang penguasa, keadilan ditegakkan betul sehingga sumber daya alam negara bersangkutan itu, terutama untuk bangsa sendiri, kemakmuran dan kejayaannya itu bukan untuk asing, ya, maka insya Allah negara apapun, apa kerajaan, republik dan lain-lain itu akan stable, survive, akan, ya, berlangsung, ya, sepanjang keadilan dipegang itu, sosial, ekonomi, hukum dan lain-lain sepanjang masa. Sebaliknya, kalau ketidakadilan atau kezaliman itu merajalela, maka just intadiri sa'ah, wait for the destruction, ya, tunggu kehancurannya, ya. Nah, karena itu, ya, saya ini partai umat, ya, itu mengangkat semboyan untuk melengkapi al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, yaitu al-amru bil adli wa nahyu anidz zulmi, ya. Kalau al-ma'ruf nahi munkar tok itu bagus sekali, tapi itu di tengah masyarakat, tidak mengadres, tidak menuju kepada penguasa, ya. Jadi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ya, kemudian ormas-ormas Islam raksasa yang lain itu memang sudah betul sudah nggak ada salahnya, ya, tapi belum komplit, ya, karena yang bisa bengis, bisa tanpa moral mencidrai kepentingan bangsa sendiri, itu namanya negara yang sedang berkuasa. Nah, kalau pemerintah yang berkuasa itu kemudian faham arti akhlak, arti moral, arti etika, arti agama apalagi, ya, maka tentu pemerintah berkuasa itu akan berjuang untuk menegakkan keadilan, ya. Tapi kalau pemerintahnya itu karena dihinggapi penyakit sontoloyo, ya, sontoloyo itu penyakit yang sulit dibahas, ya. Jadi saya mungkin 1 jam bisa tentang sontoloyo, itu orang Jawa asli itu, ya, atau loyo sonto sama aja, ya. Tapi yang jelas pemerintah apapun, dunia timur, barat, tengah dan lain-lain, kalau sampai membiarkan kezaliman, sooner or later, or sooner rather than later, itu akan kolaps, ya. Jadi syairan itu sahansyah, ya, sahnya para syah, ya, itu karena zalim, ya sudah, kemudian matinya itu di Mesir, ya. Wadinya ketika jadi penguasa, saya pernah ke Iran itu, istana musim panasnya itu tempat duduk WC-nya itu dari emas 22 karat, ya. Jadi kalau 24 karat mungkin malah cepat pecah, ya. Kemudian ini mahliganya itu semua emas. Tapi lihat ketika dia dicopot oleh Khomeini,
Dia pergi ke Mesir, di Mesir ditolak, pergi ke Perancis tidak boleh lebih dari 3 hari, pergi ke ke London tidak boleh lebih dari 2 hari, ke New York tidak boleh lebih dari 2 hari, ke Brazil, akhirnya kemudian pindah ke Mesir lagi, ya. Kemudian entah karena apa mati cepat karena sudah terlalu berat penyakitnya itu, ya. Dan ketika digotong ke kuburan itu cuma yang membawa jenazahnya, ya. Sama 2 orang tentara atau polisi Mesir itu, ya. Ini betapa kita mengetahui memang kezaliman itu kalau sudah memuncak itu pasti jatuh, ya. Makanya kita ini baca Al-Quran, kemudian ternyata di samping semboyan Muhammadiyah kita, Bapak Muhammadiyah yang ada di sini lebih tahu dari saya, ya. Orang Muhammadiyah semua hafal wal takum minkum dan seterusnya itu. Ternyata surat An-Nahl 90 itu juga sama bobotnya firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya'muru al-amr, ya, al-amr bil adl, ya. Jadi sesungguhnya Allah itu menyuruhmu menegakkan keadilan dan kebajikan, wa ita'idil qurba, kemudian memberikan santunan kepada kaum kerabat, dan wayanha, yaitu ada an-nahyu wayanha anil fasya, hal-hal yang menjijikkan, wal mungkar, ya, dan kemungkaran, kriminalitas, crime, wal baghi, yakni adzulmi. Jadi wa nahyu anil dzulmi, fasya dan dzulmi, ya. Ini kita angkat sebagai ideologi, identitas kita, ya. Makanya nyanyian kita pun juga begitu, ya. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan demi demi kejayaan, demi kemakmuran Indonesia dan seterusnya. Nah, karena itu dalam pembekalan cara kita ini, ya, saya akan menggarisbawahi nanti biar dibedah lagi oleh Pak Ketum kita, ya. Dan Partai Umat itu punya keberuntungan, ya, punya ketua partai yang masih milenial, ya. Kalau saya kolonial imperial sudah sunset, ya, sudah maghrib saya. Tapi belum isya. Kalau maghrib kan masih kelihatan. Kalau isya, ya saya sudah maghrib, entah sampai awal isyanya saya belum tahu kapan, ya. Nah, beliau kebetulan itu memang menekuni disiplin ilmu yang sekarang menjadi ilmu raja, ya. Jadi king of the kings dalam ilmu pengetahuan, yaitu IT dan AI, artificial intelligence, ya. Nah, sekarang bayangkan kalau Partai Umat bisa masuk secara signifikan ke DPR RI, ya, di samping DPR wilayah daerah kabupaten kota, ya, itu beliau bisa mengaplikasikan, ya, kerangka AI-nya itu, ya, supaya bangsa besar ini itu mandiri, ya, di dunia digital, ya. Kan saya cuma meraba-raba, ya, saya paham, ya, tetapi nanti beliau juga biar mengekspos itu, ya. Bayangkan kalau kita bisa significant number, ya, masuk ke DPR RI, ya. Nah, kemudian ide-ide beliau itu bisa didukung oleh DPR menjadi sebuah undang-undang, ya, maka alangkah bahagianya, ya, kita ini nggak dijajah lagi, ya, karena dijajah dalam bentuk digital itu mungkin lebih parah dari jajahan fisik zaman Belanda atau zaman Jepang, ya. Nanti beliau bisa menguraikan itu, ya. Nah, jadi alhamdulillah, jadi kita ini insya Allah, ya, tidak terbersit dalam pikiran Partai Umat, ya, untuk merubah negeri ini dengan cara misalnya berontak,
udah bertubi-tubi orang berontak pasti kalah, ya pasti itu, ya apa itu Permesta, DITII, Gestapo, PKI itu mesti ambles, ya. Jadi masa kita tidak paham, ya. Dan di samping itu memang setetes darah manusia nggak berdosa kalau sampai lenyap itu seperti apa? Seperti membunuh manusia semuanya, ya. Jadi dalam kode etik apa kemanusiaan dalam Al-Quran itu Allah berfirman, ya, kalau segini aja lah, barang siapa membunuh seorang yang tidak berdosa atau tidak karena melakukan kejahatan, maka si pembunuh tadi seolah telah membunuh seluruh umat manusia. Namun sebaliknya apabila ada seorang yang menolong nyawa seorang manusia yang mestinya harus mati, tapi ditolong, sementara manusia yang kita tolong itu orang baik-baik saja, ya, bukan pencoleng, bukan apa penjahat, ya, seolah telah menghidupkan, ya, seluruh umat manusia. Jadi ini tidak tertandingi oleh konsep hak asasi manusia ala Amerika atau Magna Carta-nya Inggris tahun abad ke-13 dan berbagai hal-hal yang mungkin pernah dibanggakan itu ditanding dengan konsep Al-Quran ini, itu menjadi kecil, ya, karena memang luar biasa. Al-Quran itu min indillah, Al-Quran itu kan sempurna, ya. Nah kemudian, ya, makanya apa kalau saudaraku, sahabat-sahabatku, ya, yang menjadi caleg itu ingin menang, ya, itu memang caranya dua, ya. Jadi pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, ya. Malam itu bukan malam terlalu malam, ya, tapi katakanlah ya dari subuh sampai isya, ya, memang temui konstituen Anda, ya, dengan menerangkan, mungkin dengan buklet kecil-kecilan, dengan gambar dan lain-lain, ya. Tapi kemudian, ya, jangan pernah main uang, ya. Selain ar-rashi wal mutashi finnar, ya, penyokok dan disokok itu masuk neraka, ya. Tapi lebih bagus kalau misalnya yang paling aman itu membawa buah tangan, yang namanya itu makanan, ya. Istri saya sudah tua, ya, saya sudah 80, istri saya sudah 73, ya. Itu sekarang walaupun sudah tua, ya, tapi demi cinta pada partai umat itu kemana-mana, ya, itu mengenalkan partai umat itu dengan menemui Ibu Aisyah, Bapak Muhammadiyah dan lain-lain, ya, membawa itu, ya, makanan yang memang ya cukup apa agak mewah lah, ya. Kalau Jogja agak mewah itu, di sini mungkin tidak mewah, ya, karena orang-orang apa di sini udah nanti Anda nanti terbuai makan, ya. Jadi apa di Samarinda kan orang katakanlah lebih berkecukupan dibandingkan orang-orang yang ada di pelosok kota maupun desa-desa di Jawa Tengah, di Jakarta itu, ya. Nah jadi itu memang Anda semua itu betul-betul kenal, ya, kepada calon penyoblos Anda itu. Dan yang kedua, ya, itu saya kasih rahasia dari Al-Quran, ya. Nanti Anda baca surat Hud ayat 50-51, ya. Itu Nabi Hud itu bersabda, wa ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya 'alal ladzi fadarani afala ta'qilun, ya. Wahai kaumku, kata Nabi Hud, ya, saya tidak meminta sedikit pun dari kamu itu apa upah atau honorarium atau uang tali asih dan lain-lain, ya, karena upahku akan aku peroleh dari Allah yang menjadikanku. Afala ta'qilun, apa kamu tidak berpikir, ya.
Yang benar ini rahasia kalau you mau menang, ya. Wa ya qaumistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yursilis sama alaikum midraram wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin, ya. Jadi wahai kaumku, kamu hendaknya selalu beristighfar, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus sebanyak mungkin, ya. Kemudian wa tubu ilaih, mintalah pertobatan kepadanya, kepada Allah, ya. Niscaya Allah akan mengirimmu, ya, hujan yang deras, ya, artinya rezeki yang banyak, ya. Kemudian wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, Allah akan menambah kekuatan baru di samping kekuatan yang sudah ada, ya. Wala tatawallaw mujrimin, namun kamu jangan kemudian lari sebagai pendosa, ya. Jadi diberi karunia, dari rezeki, diberi kedudukan dan lain-lain. Kemudian jangan lupa diri, kemudian tatawallaw mujrimin, ya, berbuat jarimah, ya, berbuat crime, ya. Tidak seperti itu. Nah, sekarang saya kasih contoh. Saya baca di Al-Ahram itu Presiden Sisi yang bengis di Mesir sekarang ini itu anti al-ikhwan al-muslimun, ya. Nah, ada 40 penggiat aktivis yang dijatuhi hukuman mati, ya. Cuma pelaksanaannya itu ditunda 30 hari, ya. Tapi ada satu dari 30 yang di frame mau dibunuh oleh Presiden Sisi itu, ya. Ternyata dia pagi, siang, sore, malam itu membaca istighfar, ya. Nah, kemudian pada hari H ketika mau dibunuh itu, ditembak itu, diumumkan ada satu nama yang dibebaskan. Tadi itu yang baca istighfar, ya. Jadi istighfar itu memang punya, kalau istilah itu daya magis, ya. Kalau kita magis itu kan seperti syirik, ya. Tapi ada daya ilahiyah, daya robbaniyah, ya, yang benar akan menamengi, akan melindungi, ya, hamba Allah yang selalu beristighfar itu, ya. Apalagi di dalam Quran Allah berfirman, Allahul ladzi yudafi'una 'anil ladzina amanu wallahu la yuhibbu khawanin kafur, ya. Jadi Allah itu sesungguhnya selalu membuat defense, ya, membuat perlindungan bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi bayangkan kalau kita dilindungi Allah kan insya Allah selamat, ya. Nah, kemudian sebaiknya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khawanin kafur, orang berkhianat dan orang-orang kafir, ya. Nah, jadi ini tambahan bekal Anda, ya, supaya visi insya Allah, ya, bisa kemudian diringankan, ya, dan bisa mencapai tujuan, ya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu yang sudah jelas Nabi saja itu minimal 100 kali baca istighfar, ya. Tetapi kita ini kadang-kadang lupa, ya. Nah, saya anjurkan panjenengan semua itu beli itu loh, tasbih itu loh yang diklik itu, ya, ya. Itu kalau Anda baca astagfirullah, 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 itu dalam 1 jam naik pesawat itu sudah 1000 kali, ya. Itu membuat kita tergembleng, percaya saja, karena saya mengalami itu, ya. Jadi saya timbul, dan nanti saya terlalu jauh, ya, tapi begini, timbulnya keberanian, timbulnya keistiqomahan, timbulnya kemantapan, itu memang istighfar,
Seperti kata Nabi Dawud tadi, ya, kalau kamu istighfar, kamu minta kepada Allah, itu akan diberi kekuatan baru di samping kekuatanmu yang sudah ada itu. Ya. Nah, jadi yang terakhir, ya, saya tadi mengatakan ini Indonesia setelah 78 tahun merdeka sesungguhnya sangat rawan. Ya. Jadi kadang-kadang ada kedangkalan berpikir, sekaligus juga gullible. Gullible itu dalam bahasa Inggris itu mudah terkecoh. Ya. Sejak beberapa tahun yang lalu saya mengamati, ya, saya sebut namanya, ada presiden yang mengatakan kita bersyukur pada Allah bahwa saya bertemu dengan beberapa anggota Kongres di Washington. Mereka mengatakan kami Amerika akan menjamin keutuhan teritori Republik Indonesia. Jangan khawatir, kami akan jamin. Ya. Kemudian ada presiden lagi yang mengatakan saya baru pergi dari Australia, bertemu dengan tokoh-tokoh parlemen di Canberra, juga sekaligus tokoh namanya Paul Keating, Perdana Menterinya. Mereka mengatakan kami Australia akan menjaga keutuhan teritori Indonesia. Jadi don't worry, ya, nggak usah worry, nggak usah resah, ya. Nah, kemudian pulang dari Beijing sama gitu. Ini Beijing yang jelas ingin mencapai Indonesia juga mengatakan kami dari jauh akan tetap ikut mengamankan teori, don't worry, ya. Menurut saya ini pemimpin, saya nggak boleh menjelekkan, tapi yang slip, ya, yang tiba-tiba lucu, ya. Dia tidak tahu bahwa setiap negara itu berlaku adagium, ya. If you are weak, if you happen to be weak, and then I'm driven, ya, I'm encouraged, ya, by my power calculation to invade you. Jadi kalau Anda punya negara kok lemah, gullible, ya, tidak jelas arahnya, tentu saya tertarik untuk mengambil sebagai wilayah Anda, bahkan mungkin mencapai Anda dan seterusnya. Nah, saya itu pernah memberikan seminar, ya, pada saat di Columbia, ya, di New York, ya. Saya secara jelas menyindir gitu. Jangan-jangan kalau dua gajah mau bertarung, ya, memperebutkan sebuah negara, daripada bentrok dua gajah ini saling rugi, mengapa tidak dibagi saja itu, ya, negara yang sedang diincar itu, ya. Sehingga ada semacam analisis, ya, yang mengkhawatirkan kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sangat kaya raya ini, ya, untuk rebutan Cina maupun Amerika, nah daripada bentrok, ya, mengapa nggak dibagi saja, ya. Katanya Kalimantan, Jawa, Sumatera itu biar jadi sphere of influence, ya, daerah pengaruh dan jajahan. Namanya bukan jadi sphere of influence, namanya daerah pengaruh, tapi ini jajahan dari Cina, ya. Sementara Sulawesi,
kemudian Bali sampai Maluku, Papua itu menjadi kawasan pengaruh Amerika. Ini pernah terjadi dulu ya, Iran ya, yang utara itu milik Rusia, yang selatan itu milik Inggris ya. Sampai kemudian Mossadegh tahun 55 itu membongkar, kemudian jadi Iran yang merdeka ya. Nah, jadi saya cuma ingin menyadarkan tidak berlebihan ya, kalau kita ini betul-betul di dalam crossroad, simpang jalan ya. Kalau tidak pandai-pandai merawat kedaulatan kita, memang bisa saja ya, kemudian kita kena debt trap ya, jebakan utang Cina ya, sehingga karena jebakan utang itu Cina bisa mendikte, Cina bisa mengambil alih bank sentral ya, seperti Nigeria, Uganda dan lain-lain. Kalau Anda lihat Cina itu memberikan utang kepada negara-negara Afrika, begitu tidak bisa membayar langsung diambil alih bank sentralnya ya. Kemudian pelabuhannya juga diambil alih, kemudian jadi jajahan Cina. Apalagi negeri kita ini secara geografis sangat dekat ya dengan Cina ya. Dan kebetulan sepertinya ini Mas Jokowi itu agak miring-miring ya. Mungkin loh ya. Jangan-jangan ide memindah ibu kota itu ya dari Jakarta ke IKN ya, itu memang mungkin idenya mungkin dari bos sana itu ya. Kalau sudah eksklusif ya, kemudian kita tahu toh kalau ada ibu kota itu artinya markas angkatan darat, laut, udara, mabes kepolisian ya, kemudian menteri-menteri semua akan melebur di situ ya. Nah, di situ ya akan terjadi, saya kira loh ya, ini mudah sekali ya, underground akan terjadi komunikasi yang sangat intens gitu. Jadi kalau mendengarkan uraian dari Pak Ketum itu betapa ya orang nggak usah bertatap muka ya, dengan menggunakan silent and secret cara-cara itu ya, dengan IT yang sangat secret itu mungkin juga bisa ya saling isi mengisi, saling merundingkan apa yang mesti dikerjakan dan lain sebagainya. Nah, jadi ini buat Partai Umat harus kita lebih waspada ya, dan kita tularkan pada yang lain-lain ya, bahwa we are in the deep danger. Kita dalam bahaya yang dalam, bahaya yang betul-betul serius ya. Ini negeri luar biasa. Negeri ini ya, kata Pak Ketum itu, andai kata negeri ini itu kita kelola sendiri ya, barang tambang masuk ke kantong negeri ya, tidak ke kantong Cina, hilirisasi artinya menguntungkan kita dan lain-lain ya, kemudian kehutanan dan lain-lain itu akan diambil alih oleh negara kita ya, yang kaya negara kita, bangsa kita pun juga tentu ikut kaya. Sudah perhitungan nggak terbantahkan, dari bayi lahir sampai Mbah Buyut. Mbah Buyut itu apa? Kakeknya, bapaknya kakek ya. Mbah Buyut ya, itu per tahun dapat uang 20 juta ya. Per bulan 20 juta, maaf, per bulan ya. Apa tidak hebat ya. Jadi memang yang namanya pemegang kekuasaan itu bisa bagus, tapi juga bisa sontoloyo ya. Makanya saya sudah mengulangi lagi ini ya, makanya memang kita harus pandai menemukan caranya bagaimana supaya pimpinan nasional itu memang ya paham betul. Dan ternyata ada juga orang-orang yang punya pikiran yang bagus itu. Sesungguhnya
siapapun yang menang nanti, ya, syukur-syukur yang menang Mas Anies insya Allah ya. Kemudian Mas Anies tinggal merangkul keduanya ya. Kemudian dibuat kabinet yang betul-betul tripartisan ya, bukan partisan atau bipartisan, karena 3 kelompok ini ya, semua kemudian dibagi rata sesuai dengan kota masing-masing ya. Kemudian ada fakta integritas, pegang Pancasila, pegang UUD 45 ya. Kemudian pegang warisan luhur dari bapak-bapak bangsa kita itu ya. Maka insya Allah ya, yang namanya Indonesia Emas itu real, jadi nyata. Tapi kalau Indonesia Emas ala Mas Jokowi nggak ada gambarnya ya, nggak ada. Itu memang jauh, karena memang dipecah ya, dipecah, ini koncoku, itu lawanku ya. Lagi Islam, wah Islam itu berbahaya, teroris itu Islam, teroris. Jadi otak Islam itu kan damai, mana mungkin Islam teroris gitu, kecuali memang Islam lenyeng ya. Kalau Islam benar pasti ya seperti Muhammadiyah, NU, masa teroris ya, dan lain-lain lah ya. Nah jadi mudah-mudahan saja ya. Kalau yang menang bukan Pak Anies, mungkin diajak ayo bersama-sama kambuh penyakitnya ya. Penyakitnya itu ini koncoku, itu lawanku. Yang lawanku gunakan KPK untuk menjerat apapun, dicari sampai ke akar-akarnya ya. Dilemahkan ya, yang bukan konco, yang konco diunggulkan dan lain-lainnya. Nah khulasohnya, saudaraku, sahabatku, dari hari sekarang Anda sekalian yang saya hormati, terus proses kampanye itu ya proporsional ya, tidak usah jual rumah ya. Kalau rumahnya banyak boleh dijual berapa ya, kalau usah jual mobil kecuali mobilnya banyak ya, karena kalau jual mobil dan lain-lain kemudian tidak menang kan atas mungkin beberapa waktu lagi untuk mengembalikan katakanlah modal kampanye sudah kelewatan itu ya. Jadi proporsional saja ya. Kemudian gunakan akhlak Islam, tidak usah mencerca yang lain ya. Gak usah negatif juga tidak, dark juga tidak, gelap juga tidak, negatif juga tidak ya. Sehingga kita menjadi lebih enak ya. Jadi wa ibadur rahmanil ladzina amsyalladzi hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salama ya. Jadi kalau kita berjalan di muka bumi, kemudian al-jahiluna, orang-orang jahil itu mengejek kita, mengajak debat dan lain-lain, kita mengatakan qalu salama. Ya sudahlah, kamu di tempatmu, saya tempatmu, kita saling damai, enggak usah cerca-mencerca dan lain sebagainya ya. Saya kira begitu. Kemudian saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.